Oke, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kita semua tentang 7 perbedaan gereja Protestan dan gereja Pentakosta. Ya, mungkin perbedaan inilah yang membuat beberapa hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia dan di YouTube, mereka memiliki pandangan-pandangan masing-masing tentang perbedaan di dalam gereja. Oleh sebab itu, saat ini saya akan membahas kepada kita 7 perbedaan gereja Pentakosta dan gereja Protestan. Oke, kita pelajari bersama-sama. Iya, kalau gereja Protestan dan gereja Pentakosta masing-masing sebenarnya sama ya. Gereja Protestan itu dan Pentakosta itu sama dalam arti mereka itu termasuk Protestan. Cuman untuk membedakannya di sini saya bedakan Protestan dan Pentakosta. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah memahami ini semua dan kita akan melihat perbedaan-perbedaannya seperti apa. Baik, kita langsung saja. Yang pertama dari sisi baptisan. Oke, gereja Protestan membaptis dengan cara percik dan juga dilakukan kepada anak-anak. Ini gambarnya ada di atas saya ini. Itu dia memercik ya, baptisan percik kalau mereka sebut. Nah, yang untuk gereja Pentakosta, mereka membaptis dengan cara selam dan dilakukan kepada orang yang sudah dewasa atau yang sudah bertumbuh usianya ya. Artinya dia sudah mengerti. Nah, inilah yang membedakan gereja Protestan dan Pentakosta dari segi baptisan. Oke. Yang kedua, dari segi liturgi atau tata cara ibadah. Nah, gereja Protestan liturginya dia dipimpin oleh kadim atau pendeta yang memimpin sidang. Langsung kadimnya. Jadi bisa juga majelis yang ditunjuk menjadi kadim, tetapi yang paling sering adalah pendetanya. Nah, dia yang memimpin langsung ibadah saat ibadah itu berlangsung. Sedangkan gereja Pentakosta itu memiliki WL atau worship leader, song leader, atau juga pemimpin pujian, ya. Jadi ada pemimpin pujiannya, atau juga selain ada pemimpin pujian, dia juga memiliki singers, bisa 2, bisa 3 atau lebih, dan pemain musik. Nah, ini tata caranya kita bisa lihat di sini perbedaannya. Dan juga gereja Pentakosta seringkali full band juga ya. Nah, ini artinya Pentakosta itu mereka ada yang memimpin. Setelah itu baru worship leader memberikan kepada pengkhotbahnya saat khotbah. Tetapi kalau gereja Protestan itu yang
memimpin adalah kadimnya langsung. Nah, ini perbedaan dari gereja Pentakosta dan Protestan. Kita tidak kupas banyak di sini. Mungkin tambahan ya, kalau gereja Protestan, dia jarang bertepuk tangan. Memang ada beberapa yang sudah mulai bertepuk tangan, tetapi rata-rata jarang gereja bertepuk tangan. Kalau Pentakosta itu mereka bertepuk tangan, melompat-lompat, angkat tangan. Ya, itu style yang dilakukan oleh gereja Pentakosta. Ya, mungkin itu dulu yang saya bisa bagikan. Yang ketiga, nah perbedaan ketiga antara gereja Protestan dan Pentakosta, gereja Pentakosta mengakui adanya bahasa roh dan itu dipraktekkan di gereja. Kalau saudara pernah masuk gereja yang ibadahnya ada bahasa yang saudara nggak ngerti ya, atau saudara mungkin baru pertama kali mendengar setelah penyembahan tiba-tiba ada bicara-bicara yang berbeda gitu dari bahasa kita pakai gitu. Nah, itu kemungkinan itu adalah bahasa roh. Jadi saudara bisa mendengarkan di gereja-gereja Pentakosta ada bahasa roh yang digunakan, sedangkan di Protestan tidak ada bahasa roh. Ya, mereka tidak bukan tidak ada dalam arti mereka tidak percaya bahasa roh, mereka juga memahami bahasa roh, tetapi dengan cara yang lain. Nanti saya akan kupas tentang bahasa roh di video saya yang berikutnya. Semua ini akan saya kupas satu-satu, tetapi ini kita hanya membahas dulu perbedaan dari gereja Protestan dan gereja Pentakosta. Oke, kita lanjut. Yang keempat, gereja Pentakosta meyakini kesembuhan ilahi. Dalam arti ada KKR atau ada ibadah dan mereka bisa mengadakan kesembuhan ilahi. Saat altar call misalnya, di sana didoakan yang sakit dan yang terikat misalnya, di situ didoakan langsung di altar call. Dan ada beberapa orang yang menyaksikan bahwa dia disembuhkan juga. Oke, itu yang diyakini dan diterapkan di gereja Pentakosta. Sedangkan gereja Protestan tidak melakukan kesembuhan ilahi seperti ini. Mereka percaya mujizat tetapi tidak melakukan KKR kesembuhan ilahi atau dalam ibadah mereka mengadakan altar call seperti ini. Ya, kita lanjut lagi. Yang kelima, perbedaannya di sini adalah perjamuan kudus. Oke, kalau Bapak Ibu hadir di gereja Pentakosta, perjamuan kudus ini rata-rata diadakan di awal bulan. Ya, minggu pertama pasti ada perjamuan kudus. Oke. Ada juga Pentakosta yang mengadakan perjamuan kudus setiap hari atau setiap kali ibadah, maksud saya. Jadi, setiap kali ada ibadah, mereka mengadakan perjamuan kudus. Tergantung pimpinan dari gereja tersebut. Kalau di Protestan, Bapak Ibu akan menemukan perjamuan kudus itu pada saat hari raya Paskah atau minggu-minggu menjelang Paskah. Nah, di sana baru orang-orang Protestan mempersiapkan diri untuk mengadakan perjamuan kudus. Biasanya pada saat Jumat Agung, nah itu mereka mengadakan perjamuan kudus. Mungkin bisa jadi satu kali setahun, ya, satu kali setahun untuk mengadakan perjamuan kudus ini. Berbeda dengan Pentakosta, dia mengadakan ini setiap bulan. Tapi ada juga yang mengadakan setiap kali ibadah. Masing-masing memiliki ciri khas masing-masing.
Oke, perbedaan selanjutnya yang keenam, untuk gereja Pentakosta, mereka memakai persembahan perpuluhan. Ya, di sini saya kasih contoh. Jadi setiap awal bulan, gereja-gereja Pentakosta mengadakan persembahan perpuluhan untuk dikembalikan ke gereja dengan landasan ayat firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10. Kalau Bapak Ibu beraliran Pentakosta pasti sudah tahu hal ini. Dan juga mungkin beberapa orang yang bukan beraliran Pentakosta sudah mendengarkan bahwa setiap awal bulan atau minggu pertama berbarengan dengan perjamuan kudus, biasanya mereka melakukan perpuluhan di sana berbarengan ya. Oke. Sedangkan gereja Protestan tidak melakukan hal tersebut atau tidak mengadakan perpuluhan, tetapi ada persembahan setiap minggunya. Sama halnya juga persembahan di gereja Pentakosta setiap minggu ada. Namun untuk perpuluhan sendiri tidak diwajibkan setiap minggu pertama. Namun bukan berarti tidak memberikan perpuluhan. Ada juga yang berkata bahwa mereka mau memberi perpuluhan meskipun mereka beraliran Protestan. Tapi tidak diwajibkan seperti halnya gereja Pentakosta. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketujuh, kependetaan. Nah, ini perbedaan yang ketujuh antara gereja Pentakosta dan gereja Protestan. Gereja Protestan sekolah tinggi teologi ya, maksud saya. Jadi untuk menjadi pendeta di gereja Protestan, dia harus sekolah teologi, itu wajib. Ya, dia harus menempuh sekolah teologi dulu, suatu kewajiban. Setelah itu, dia bisa menjadi seorang vikaris atau pendeta pembantu di gereja. Nah, setelah dia menjadi vikaris, di 2 tahun setelah menjadi vikaris, atau tergantung aturan dari gereja masing-masing, setelah itu dia bisa menjadi pendeta untuk ditugaskan. Dalam arti, misalnya pendeta itu ingin ditugaskan di sinode ya, sinode menugaskan dia di Jakarta, dia harus pergi ke Jakarta. Sinode menugaskan dia ke Manado, Medan, dan sebagainya, dia harus pergi mengikuti aturan sinode. Kalau di Manado, gereja Gemim itu dia pindah setiap 5 tahun, dia dipindahkan ke gereja-gereja di daerah Minahasa misalnya, atau di kota Manado. Mereka di rolling setiap 5 tahun ya, tergantung aturan dari atau ditunjuk dari sinode sendiri. Nah, itu untuk kependetaan. Sedangkan Pentakosta, sekolah teologi juga wajib, tetapi ada yang tidak sekolah teologi bisa menjadi pendeta di sini. Nah, ini yang unik di gereja Pentakosta. Pentakosta ini dia merintis dari awal. Nah, kalau gereja Pentakosta, ketika dia merintis dari awal, dia bisa menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Tetapi bisa juga ketika dia sekolah teologi, dia lulus, dia menjadi full timer dulu. Misalnya dia menjadi pengerja gereja di gereja lokal atau gereja ditempatkan dari sekolah teologi yang bekerja sama. Nah, dia menjadi full timer di situ. Setelah itu urutan kependetaannya dia bisa dimulai dari pendeta pembantu atau PDP, kemudian nanti akan dinilai
oleh gembala setempat atau gembala sidangnya. Misalnya dia sudah bagus dalam pelayanan, dia akan direkomendasi untuk naik jenjang ke PDM atau pendeta muda. Kemudian setelah dia menjadi pendeta muda, beberapa tahun kemudian dia berbakti menjadi hamba Tuhan di situ, dia bisa menjadi pendeta penuh. Nah, ini urutan dari gereja Pentakosta. Ada juga yang tidak sekolah teologi, tetapi dia mengikuti urutan di sini seperti PDP, PDM, dan kemudian menjadi pendeta. Dan dia bisa menjadi gembala, tergantung gembala sidangnya yang menentukan dia. Oke, nah inilah 7 perbedaan inti dari gereja Protestan dan Pentakosta. Yang pertama baptisan, yang kedua liturgi atau tata cara ibadah, yang ketiga bahasa roh, yang keempat kesembuhan ilahi atau KKR, yang kelima perjamuan kudus, yang keenam persembahan atau perpuluhan, dan yang ketujuh kependetaan. Oke, biarlah kita memahami tentang perbedaan dari gereja-gereja Pentakosta dan gereja Protestan. Dan Bapak Ibu yang baru menyaksikan video saya ini, biarlah Bapak Ibu bisa bantu untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan saya bahas untuk kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.